Emas palsu di mana-mana di China, bahkan merek terpercaya menipu konsumen, metode pemalsuan sulit dibedakan. Masih adakah yang asli? Seorang konsumen menemukan bahwa gelang emas yang dibelinya dari Lao Fengxiang, sebuah merek perhiasan terkenal di China, ternyata berisi lumpur. Saat lapisan luar retak, terlihat bahwa gelang tersebut berlubang dan penuh dengan tanah. Pembeli itu mendatangi toko untuk mengonfrontasi penjual, sambil berkata, "Saya membayar dengan harga emas, tapi isinya lumpur." Namun, toko tersebut menolak memberikan pengembalian dana, malah menyarankan penukaran barang dan meminta konsumen membayar biaya tenaga kerja serta depresiasi. Selama ini, desas-desus tentang maraknya emas dan platinum palsu di China sudah beredar luas. Namun, ketika masalah muncul, sebagian besar toko menyangkal tanggung jawab dan jarang menghadapi konsekuensi. Lembaga pemerintah yang bertugas mengatur juga gagal mengambil tindakan. Logam palsu yang digunakan disebut rhenium, memiliki kerapatan yang mirip emas, titik leleh yang lebih tinggi, tahan aus, dan tahan korosi. Sifat-sifat ini membuatnya hampir tidak bisa dideteksi dengan metode uji standar atau uji perpindahan air. Hanya dengan memotong emas atau menggunakan instrumen presisi tinggi rhenium bisa dikenali. Rhenium hanya seharga beberapa yuan per gram, sedangkan emas hampir 700 yuan per gram. Harga emas yang tinggi mendorong penjual tidak jujur untuk mencampur rhenium dengan emas. Pada tahun 2022, di toko Lao Fengxiang lainnya, seorang pelanggan bernama Nona yang menemukan bahwa gelang emas murni seharga 17.000 yuan yang ia beli ternyata hanya cincin besi berlapis emas. Saat ia mengonfrontasi toko, pegawai wanita di sana dengan angkuh berkata, "Silakan gugat kami kalau mau, tapi kamu tidak akan menang." Setelah negosiasi gagal, Nona yang meminta bantuan media. Untuk membuktikan kasusnya, Nona yang menyewa ahli independen yang, di hadapan staf toko, menguji gelang itu beberapa kali. Gelang tersebut berubah warna menjadi hitam dan bahkan pecah saat diuji dengan api. Tes menunjukkan kadar emas hanya 78%, jauh dari klaim 99,9%. Dihadapkan pada bukti tersebut, toko akhirnya menyerah dan dengan santai menyarankan agar ia memilih barang lain dan membayar selisih harga. Merasa kecewa dan kehilangan kepercayaan, Nona yang menolak. Skandal ini mengungkap masalah yang lebih dalam pasar emas China dan memunculkan pertanyaan serius tentang perlindungan konsumen dan pengawasan pemerintah. Mari kita lihat video lainnya. Dalam video tersebut, seorang pria mengungkap penipuan paling sukses dalam sejarah, emas palsu yang tidak bersifat magnetik, tenggelam cepat dalam air, dan ketika dipotong terlihat berwarna emas di seluruh bagiannya, sama seperti emas asli. Bahkan setelah dipanaskan hingga 130 derajat Celcius, tidak berubah warna, tidak mengelupas, atau menghitam. Bahan ini bukan emas, tapi memiliki banyak sifat yang mirip, sehingga penjual tidak jujur bisa menjualnya sebagai emas asli. Perhiasan dari bahan ini hanya seharga beberapa yuan per gram. Setelah dipanaskan dan didinginkan dalam air, warnanya tetap emas tanpa perubahan. Bahkan ketika dilelehkan dalam tungku, cairannya tetap berwarna emas. Video itu mengungkap bahwa bahan ini sangat murah untuk dibuat menjadi perhiasan. Setelah CCTV mengungkap skandal emas palsu ini, netizen menyusun daftar 16 merek perhiasan yang terlibat dalam pemalsuan emas, termasuk Chow Tai Seng, China Gold, China Jewelry, Qilen, Luk Fook, Lao Fengxiang, Chow Tai Fook, dan lainnya. Pada dasarnya hampir semua merek terkenal di China. Berhati-hatilah, emas Anda mungkin palsu. Baru-baru ini, banyak barang emas rhenium palsu membanjiri pasar. Mereka lolos dari semua metode pengujian konvensional, bahkan spektrometri canggih pun tidak bisa membedakannya. Tes api dan perpindahan air memberikan hasil yang sama dengan emas asli. Hal ini menyebabkan kerugian besar bagi banyak bisnis daur ulang emas. Tapi kebenaran akan terungkap, pemalsuan tidak akan bertahan selamanya. Berikut 2 cara untuk mengenali emas palsu secara sekilas. Pertama, jika emas itu murni, Anda bisa memutarnya menjadi bentuk spiral dengan mudah. Tapi emas rhenium palsu terlalu keras untuk diputar. Ia tetap kaku dan tidak bisa dibengkokkan. Kedua, lelehkan emas dan periksa penampangnya. Emas 24 karat asli memiliki penampang yang halus dan rata, bahkan di tepi yang patah. Sebaliknya, emas rhenium palsu menunjukkan tekstur kasar dan berbutir di bagian potongan, dan ujung patahnya menyerupai sarang lebah. Ini merupakan bukti nyata dari emas palsu. Metode ini memang tidak sempurna, tapi jauh lebih dapat diandalkan dibandingkan teknik lain. Mengapa pemerintah China sekarang mengungkap pemalsuan emas yang meluas? Pertama, perusahaan publik dan lembaga keuangan China telah lama terlibat dalam skema pembiayaan curang menggunakan emas sebagai jaminan. Pada tahun 2020, skandal Wuhan King Gold Jewelry mengungkap lebih dari 100 ton emas palsu digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman senilai 25 miliar yuan.
Orang dalam yang memiliki koneksi tingkat tinggi mengklaim bahwa Jia Zihong, pemilik perusahaan yang terekspos, hanyalah kambing hitam. Dalang sesungguhnya adalah tokoh kuat dalam pemerintahan Partai Komunis yang telah mengganti emas asli dari brankas bank jauh sebelum skandal ini terungkap, digantikan dengan emas palsu. Emas palsu ini kemudian didistribusikan melalui 16 merek perhiasan ternama yang terlibat dalam skandal tersebut, dan akhirnya sampai ke tangan konsumen. Kedua, sebelumnya, transaksi emas terbatas pada pertukaran kecil atau tukar tambah, sehingga kasus penipuan yang terisolasi tidak berdampak besar pada pasar. Pemerintah China dapat dengan mudah menutupi insiden seperti itu melalui sensor dan langkah-langkah stabilitas sosial. Namun, seiring memburuknya ekonomi China, banyak orang kesulitan secara finansial. Di saat yang sama, harga emas mencapai rekor tertinggi, mendorong lebih banyak warga menjual perhiasan emas mereka, bahkan emas batangan dan batangan emas besar. Akibatnya, penipuan yang sudah berlangsung lama oleh pedagang curang kini semakin sering terbongkar. Jumlah kasus penipuan emas yang meningkat menyebabkan ketidakpercayaan luas dari konsumen, mendorong lebih banyak orang memeriksa perhiasan emas mereka. Efek bola salju ini akhirnya mengungkap skandal pemalsuan emas besar-besaran yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun. Karena tidak dapat lagi menutupi krisis yang terus memburuk, pemerintah China kini dengan enggan membuka skandal-skandal ini ke publik sambil tetap berusaha menjaga stabilitas sosial. Selain itu, skandal Wuhan King Gold hanyalah puncak gunung es. Pada tahun 2010, China National Gold Group tertangkap menjual emas palsu. Seorang pelanggan bernama Sen membeli emas batangan dari toko utama mereka dan menyimpannya di bank. 2 tahun kemudian, ia menemukan karat dan bercak merah di emas tersebut. Saat ia meminta penjelasan, perusahaan menawarkan 2 solusi yang ia tolak. Sen bersikeras, "Saya ingin penjelasan. Kenapa emas bisa berkarat?" Kasus itu dihentikan diam-diam tanpa penyelesaian apapun, menunjukkan bagaimana BUMN di China digunakan oleh pejabat tinggi untuk meraup keuntungan. Ketika masalah muncul, mereka lebih memilih menghilangkan bukti daripada bertanggung jawab. Terakhir, dalam peristiwa yang aneh, sebuah tempat wisata di Shenzhen baru-baru ini ditemukan memiliki puncak batu pangcong palsu yang ternyata terbuat dari batu bata. Kejadian ini memicu kemarahan publik, dengan banyak orang mempertanyakan keaslian situs-situs terkenal di seluruh negeri. Dari kebutuhan sehari-hari hingga riset akademik, data ekonomi, bahkan situs budaya, China dilanda pemalsuan di setiap lapisan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus-kasus penipuan yang semakin tidak masuk akal telah melampaui batas akal sehat publik. Kini orang-orang bertanya, jika emas saja bisa dipalsukan, apa yang masih asli di China?